Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, selalu bersyukur dan bahagia. Bisa? Bisa? Ayo. Apa kabar semua? Selalu bahagia dan bersyukur. Coba lagi semuanya. Yang kagak ikut, amin. Yang kagak ikut, amin. Kalau dia punya pacar, putus sama pacarnya. Nah, siap ya, jadi alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, selalu bersyukur dan bahagia. Jelas? Yuk. Apa kabar semua? Alhamdulillah, tepuk tangan buat kita semua. Udah bahagia belum? Udah dikasih makan? Udah kasih air? Udah bahagia belum? Belum. Sudah bersyukur belum? Alhamdulillah. Punya mata melihat? Punya? Alhamdulillah, kita punya hidung. Hidungnya lubangnya 2. Betul? Dua-duanya ke bawah. Coba satu ke atas, satu ke bawah. Repot nggak? Buat ada hujan, waduh, masuk ke air. Lagi bersin, lompat ke atas. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya kalau saya tanya selamat pagi, pagi. Siap? Siap. Nah, biar semangat dulu ya. Oke, selamat pagi. Nah, keren. Nah, sekarang ikutin saya semua nih, anak-anak bangsa. Semuanya anak bangsa ya? Betul? Awas, jangan tambahin teh. Anak bangsa berangkat dari rumah sampai ke sekolah. Yang dibawa pulpen, yang dibawa buku. Kemudian udah di kelas dia menyimak yang dijelaskan gurunya. Ada PR dikerjain. Waktu belajar, waktu istirahat, waktu sholat, waktu pulang. Ini namanya anak bangsa. Mudah-mudahan semuanya jadi anak bangsa, amin. Nah, yuk semuanya ikutin. Aku datang untuk sekolah. Aku datang untuk belajar. Aku datang untuk meraih cita-cita. Kurang semangat nih. Lagi ya. Sudah siap? Aku datang untuk sekolah. Aku datang untuk belajar. Aku datang untuk meraih cita-cita. Alhamdulillah. Untuk siapa itu? Anak bangsa. Coba kalau guru bangsanya mana? Sekarang guru bangsa. Kalau nggak ikut, gajinya nggak naik-naik. Sekarang buat bu guru nih, sama bapak guru izin. Ya pokoknya yang kagak ikut, amin. Amin. Gak bisa berangkat haji. Siapa yang berangkatin? Sudah siap bu guru? Bapak guru. Aku datang untuk mengajar. Aku datang untuk mendidik. Aku datang untuk mencerdaskan anak bangsa. Alhamdulillah. Ternyata walaupun 30 suaranya lebih lantang dari anak bangsanya. Tepuk tangan buat guru-guru kita. Nah, saya mulai nih. Boleh nyanyi boleh? Nah, nyanyi dulu deh. Hah? Begadang, gak boleh begadang. Sudah siap nyanyinya? Yuk. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila.
Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku. Oh, oh. Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Gara-gara kamu orang bisa menjadi gila. Gara-gara kamu orang bisa menjadi edan. Gara-gara kamu orang bisa putus sekolah. Gara-gara kamu orang kehilangan masa depan. Terus gini aja ceramahnya ya. Udah ceramahnya ya. Nah, kita tutup dengan doa. Masih terus? Terus? Menghina itu. Ini kan ustaz bukan tukang parkir. Nah, ini ada tema di akhir, menjadi orang yang beragama dan berkarakter atau berakhlak. Orang itu harus sekolah. Orang itu harus belajar. Orang itu harus berilmu, dan puncaknya ilmu, buahnya ilmu adalah akhlak. Betul? Betul. Saya tanya di sini nih, kalau sholat zuhur berjamaah lebih banyak yang masuk musola apa yang di luar musola? Luar. Hah? Yang sholat. Coba saya tanya, angkat tangan yang cowok yang tadi sholat subuh, angkat tangan. Nah. Alhamdulillah. Coba yang perempuan, siswinya, angkat tangan yang tadi sholat subuh. Ya, alhamdulillah. Jadi buahnya ilmu adalah akhlak lebih tinggi daripada ilmu. Nah, mudah-mudahan kita orang yang beritek juga berintak. Amin Allahumma amin. Nah, dari konteks ini, orang yang berakhlak, orang yang berkarakter, yuk dalam rangka Isra Mi'raj ini kita ngaji dulu sama yang namanya ayam. Saya tanya, ayam punya otak nggak? Ya. Punya? Ya. Tapi ayam bisa berpikir nggak? Nggak bisa. 2 kali 2 ayam bisa ngitung? Nggak bisa. 4 tambah 4? Nggak bisa. Betul? Betul. Tapi manusia punya otak nggak? Ya. Punya pikiran? Ya. Berarti 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, sekarang kita ngaji sama ayam yang katanya punya otak tapi nggak punya pikiran. Kenapa? Agar kita menjadi orang yang punya karakter, orang yang berakhlak. Kalau kita berangkat dari rumah, ngapain sama orang tua? Minta duit. Cium tangan nggak? Kalau kita sampai di sekolah ketemu guru, assalamualaikum nggak? Salam, cium tangannya nggak? Cium. Ingat, pernah nggak lihat ada orang salaman bolak-balik? Pernah. Pernah lihat? Pernah. Nah, nih kasih tahu. Kalau ada anak salaman bolak-balik kedua orang tuanya, ini yang namanya apa nih? Pundak ya? Pundak, punggung tangan. Punggung tangan. Ketika seorang anak dia salam sama orang tuanya, punggung tangan orang tua dicium, ini artinya apa? Anak minta redo orang tua. Siswa minta redo guru. Santri minta redo kiai. Istri minta redo suami. Karena kata Nabi, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah bergantung ridho orang tua, murka Allah bergantung murka kedua orang. Kalau kita hidup mau berkah, maka berbakti kepada kedua orang. Kalau kita ingin berkah manfaat ilmunya, maka hormat ta'zim sama
Betul. Nah seandainya ada orang dicium lagi ininya, tahu nggak maknanya? Kalau ini dicium lagi, artinya apa? Seorang orang tua minta ridho anak, seorang suami minta ridho istri, seorang guru minta ridho siswa, seorang kiai minta ridho santri. Jadi ada makna kita salaman punggung dan telapak tangan. Ada bu guru ulang isrok salaman cium tangan bolak-balik, kata suaminya, nah apa ini ya? Mudah-mudahan semuanya jadi guru-guru, istri-istri yang soleh, amin. Dan anak kita, anak bangsa, menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, amin. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Saya mau tanya sama anak-anak, yang cowok sayang mana orang tua sama pacar? Yang benar. Neng dengerin neng, ulang lagi. Yang cowok sayang mana pacar sama orang tua? Orang tua. Jangan ada dusta di antara kita. Woi, itu motor siapa? Orang tua. Bensin siapa? Itu malam minggu bonceng siapa? Insyaallah sini semuanya ada anak yang soleh dan soleh, amin. Nah, yuk ngaji sama ayam. Ayam tidak punya pikiran, ayam punya otak, tapi ayam berakhlak, ayam berkarakter, ayam punya sifat disiplin. Coba lihat, subuh sebelum subuh ayam sudah kukuruyuk belum? Sudah. Ayam sudah bangun belum? Sudah. Betul. Kita manusia belum bangun, ayam sudah bangun. Saya tanya, yang punya ayam nyuruh bangun nggak? Yang punya ayam nyuruh kukuruyuk nggak? Betul. Tapi ayam punya sifat disiplin, ayam berkarakter, ayam berakhlak. Betul. Lihat, setelah dia bangun pagi-pagi, ayam pergi cari makan. Apa disuruh cari makan? Enggak. Betul. Lihat, siang cari makan, sore ayam pulang enggak? Masuk kandang enggak? Apa disuruh sama yang punya ayam? Ayam punya sifat disiplin. Saya tanya, ada enggak ayam yang setengah 6 baru bangun? Ada enggak ayam yang setengah 6 baru kukuruyuk? Ada ayam yang sakit. Jadi kalau ada siswa jam 7.15, setengah 8 baru sampai, itu namanya ayam yang sakit. Di sini insya Allah siswanya disiplin, amin. Amin Allahumma amin. Kita lihat semuanya pada khusyuk dengerin ceramah. Ada yang kipas-kipas tapi kupingnya insya Allah. Ada yang di belakang tapi wajahnya alhamdulillah kedepan. Karena pentingnya kita namanya ngaji. Sekarang nih ngaji dulu deh. Ngaji. Saya mau tanya, kewajiban ngaji mulai kapan itu? Sejak kita baru dilahir, betul? Sampai kita meninggal dunia. Ini yang namanya kewajiban ngaji. Cuma sayang, hari Jumat emak yang ngaji, hari Rabu emak, hari Kamis emak, hari Minggu emak, malamnya bapak, anak muda. Betul. Banyakkan bapak sama emak yang ngaji dibandingkan anak
Udah, tapi siswa-siswi SMA Negeri 4 Kota Tangerang Selatan, insya Allah remaja masjid juga hatinya majelis taklim. Alhamdulillah. Nah, coba lihat. Yang namanya datang ngaji ada ruginya nggak? Yang namanya hadir ke pengajian ada ruginya nggak? Nanti kita akan masuk ke dalam tanah. Manusia hidup berada di atas tanah. Ketika sudah wafat, manusia masuk ke dalam tanah karena manusia berasal dari coba lihat. Ketika manusia masuk ke dalam tanah, lalu datang yang namanya malaikat siapa itu? Munkar, Nakir. Malaikat Munkar tanya, "Ma rabbuka?" Ini orang diam aja nggak jawab. "Wa man nabiyuka?" Sama nggak jawab. Kira-kira malaikat Munkar kesel nggak? Kalau ada Pak Guru, Pak Sigit, dia nanya Pak Umar Dane, yang ditanya nggak jawab, kesel nggak? Kalau ada seorang guru, dia ngajar di kelas, lalu gurunya tanya, tapi siswanya nggak jawab, kesel nggak? Betul. Lalu malaikat Munkar tanya sama malaikat Nakir, "Wahai malaikat Nakir, itu ada orang baru pindah ke alam kubur, saya tanya nggak jawab, ente gantian malaikat Nakir yang tanya." Ditanya malaikat Nakir, "Ma rabbuka?" Sama diam aja. "Wa man nabiyuka?" Sama diam aja. Kira-kira malaikatnya kesel nggak? Lapor sama Allah, "Ya Allah, ada apa wahai malaikat Munkar Nakir? Ada orang baru saja meninggal dunia ya Allah. Lalu saya tanya diam aja, nggak jawab. Lalu kata Allah, wahai malaikat Munkar Nakir, coba engkau cross check, engkau investigasi itu orang waktu hidupnya bagaimana. Tahu-tahu salah satu guru SMA Negeri 4 Tangerang Selatan. Pasti cross check, ini orang rajin ngaji, suka hadir di pengajian, ngajinya gatal, ngajinya rajin, gurunya belum datang dia udah datang, temannya belum datang dia udah datang. Cuman ini orang sayang, kenapa rajin ngaji, getol ngaji, tapi ngajinya kagak paham. Ngajinya nggak bisa lapor sama Allah. Ya Allah, ternyata itu orang pondok Ranji. Ya Allah, ternyata itu orang komplek Pertamina. Ya Allah, lalu itu orang rajin ngaji, getol ngaji, cuman nggak bisa, nggak paham. Lalu udah orang yang kayak begitu udah nggak usah ditanya pertanyaan kuburan. Akhirnya dibebaskan pertanyaan kubur. Alhamdulillah, akhirnya masuk surga. Amin Allahumma amin Allahumma. Jadi ngaji nggak ada rugi, betul? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini yang pertama, ngaji sama ayam. Ayam punya sifat disiplin, ayam berkarakter, ayam berakhlak. Yang kedua, ayo kita ngaji sama pohon kelapa. Saya mau tanya dulu, punya ayam? Punya ayam? Kenal ayam? Coba yang cowok pernah nggak bareng makan ayam atau bareng makan sama ayam? Nggak pernah. Ayo, pernah makan ayam atau pernah makan sama ayam? Makan ayam, bukan makan bareng sama ayam. Bukan, makan ayam. Nah kemudian coba lihat yang namanya pohon kelapa. Ayo kita ngaji. Yang namanya pohon, tumbuh-tumbuhan, dia punya otak nggak? Punya berpikir nggak?
Berpikir nggak? Nggak. Coba lihat yang namanya pohon kelapa. Pohon kelapa multifungsi, bermanfaat. Nah, mudah-mudahan siswa-siswi SMA Negeri 4 Tangsel menjadi orang seperti pohon kelapa. Amin. Coba lihat pohon kelapa, daunnya buat apa? Daunnya buat apa? Bisa bikin ketupat, bisa bikin janur, betul. Lidinya buat untuk sapu, sabuknya buat apa? Buat cuci piring. Dulu tuh kita punya engkong, punya nenek, ngapain tuh? Gosok gigi dari sabuk laka, betul. Kemudian yang namanya pohon kelapa, airnya untuk apa? Diminum. Isinya untuk apa? Dimakan, betul. Lalu dulu pohon kelapa itu rumah bisa berdiri untuk di tiang, betul. Dulu jembatan kali, jembatan yang namanya jembatan terbuat dari batang pohon kelapa. Jadilah kita seperti pohon kelapa. Mudah-mudahan nanti siswa-siswi kita ini di bulan suci Ramadan bermanfaat buat masyarakat. Amin. Bermanfaat untuk lingkungannya. Amin. Ada yang jadi Bilal. Amin. Ada yang jadi muadzin. Amin. Ada yang mimpin doa. Amin. Ada yang mimpin imam. Amin. Ada yang aktif di organisasinya. Amin. Amin. Allahumma hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tadi Bapak Dr. Haji Abdul Razak Asastra MA nyuruh kita baca sholawat bareng. Nah, saya meyakinkan biar kalau ada orang baca sholawat kita bareng. Kenapa? Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril alaihissalam lalu bertanya, wahai malaikat Jibril alaihissalam, ada apa Muhammad? Itu malaikat apa? Yang mana Muhammad? Itu yang jarinya ada 1 juta. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, itu malaikat bisa mencatat apa saja yang ada di dunia ini, termasuk air hujan yang turun ke bumi, di laut dia catat, di atas gunung dia catat, yang turun di gunung, di danau mampu untuk dicatatnya. Lalu Nabi bertanya, wahai malaikat Jibril alaihissalam, apakah ada yang tidak bisa dicatat oleh malaikat itu yang jari-jarinya 1 juta? Wahai malaikat Jibril, ada ya Muhammad, yakni ketika umatmu baca sholawat bareng. Begitu hebatnya kalau kita baca sholawat bareng. Ingat, sholawat maknanya adalah doa. Jadi kalau kita di rumah baca sholawat, berangkat menuju ke sekolah, artinya apa? Ya Allah, selamatkan saya, lancarkan saya sampai ke sekolah. Ketika kita di sekolah sebelum belajar kita baca salawat, maknanya apa? Ya Allah, anugerahkan saya ilmu yang manfaat. Kalau kita sebagai seorang anak, maka salawat itu menjadi doa. Ya Allah, berkahkan, lancarkan orang tua saya yang sedang mencari rezeki. Amin Allahumma. Kalau kita di kelas bareng baca salawat, ada guru-guru kita, ya Allah berikan kesehatan dan terimalah amal ibadah guru kami yang mendidik kami, mudah-mudahan menjadi ladang amal untuk di akhirat. Amin Allahumma. Kalau kita sedang sakit baca salawat, maknanya adalah ya Allah sembuhkan penyakit saya. Nah, karena itu yuk bareng-bareng kita baca salawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
terakhir. Allahumma salli wa afiyatin wa ala alihi wa sahbihi. Amin Allahumma amin Allahumma. Nah, sebagai penutup, dua yang ingin saya sampaikan. Pertama tentang sholat, karena inti peristiwa Isra Mi'raj dan inti daripada ajaran agama adalah sholat, betul? Agar kita menjadi orang yang berakhlak, karena sholat menjadikan kita orang yang punya sifat disiplin. Yuhur, waktu yuhur dikerjakan di waktu yuhur, asar waktu asar dikerjakan di waktu asar. Dengan sholat 5 waktu maka kita menjadi orang yang punya sifat disiplin. Amin. Sholat 5 waktu menjadikan kita orang yang punya sifat jujur, betul? Sholat maghrib 3 rakaat kita sholat di rumah, sholatnya di dalam kamar, orang tua nggak tahu, orang lain nggak tahu, kita nggak pernah korupsi rakaat, betul? Dengan sholat kita dilatih menjadi orang yang punya sifat jujur. Kalau kita sedang ulangan, saya mau tanya, takutnya malunya kepada Allah apa kepada guru? Takut malunya kepada Allah, jangan kepada guru. Kenapa saya mau tanya? Manusia melihat atau maha melihat? Melihat. Betul? Kalau cuma melihat, kalau kamu sedang baca HP, kamu buka HP, guru tahu nggak apa yang dilihat? Tidak. Betul? Tapi Allah maha melihat. Di atas gunung yang paling tinggi Allah tahu nggak? Di dasar laut yang paling dalam tahu, di dalam goa yang paling gelap tahu. Karena itu kalau kita ulangan takutnya kepada Allah Subhanahu, kalau kita udah takut kepada Allah maka kita akan menjadi orang-orang yang takut malu kepada manusia, betul? Salat 5 waktu menjadikan kita tadi sifat disiplin, orang yang jujur, orang yang takut kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang ada di dalamnya, amin. Nah, sekarang tentang sholat, saya mau tanya yang perempuan dulu. Kalau ada orang puasa Ramadan dia enggak sholat, puasanya Allah terima enggak? Kalau ada orang puasa Ramadan dia enggak sholat, puasanya diterima enggak? Tidak. Ya, jawabannya tidak. Coba yang laki-laki, kalau ada orang baca Al-Quran dia enggak sholat, Al-Quran yang dibaca jadi pahala enggak? Jadi, betul. Kalau ada orang enggak sholat hari Jumat, ada OSIS, ada rohis, kotak lewat, kita enggak pernah sholat, lalu kita bersedekah, apakah diterima sedekah kita? Tidak. Jelas? Jelas? Iya karena budu wa iya kanas, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Jadi kalau ada orang puasa enggak sholat, puasanya Allah enggak terima. Ada orang baca Quran enggak sholat, baca Qurannya enggak diterima. Kalau ada orang sedekah, dia sedekah enggak sholat, dia tidak terima. Betul? Nah, hadisnya begini. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal manusia
yang pertama kali diperiksa pada hari kiamat as-salatu adalah salatnya. Fa in saluhat saluha sa'iru amalihi, apabila salatnya baik, dia mengerjakan salat, maka amal yang lain Allah terima. Jelas? Puasanya diterima, Al-Quran yang dibaca diterima, sedekahnya diterima. Kita hari ini sekolah, ini ibadah bukan? Pahala bukan? Jadi pahala kalau kita sekolah, kalau kita belajar, itu kita juga wa in fasada sairu amalihi, namun apabila tidak sholat, maka seluruh amal-amal yang lain Allah tidak terima. Jelas? Jelas? Miftahul jannah as-sholat, kunci surga masuknya dengan sholat. Kita punya motornya ada kuncinya enggak? Kalau tidak ada kuncinya enggak sama, itu motor bisa hidup enggak? Bisa jalan enggak? Kita punya kelas, masuk ke dalam kelas, lalu kelas itu ada pintunya nggak ada kuncinya, kira-kira kita bisa masuk nggak? Jadi kunci masuk ada Pak Guru, silakan. Enggak, Ustaz. Jadi kunci masuk surga adalah Nah, penutup tentang sholat. Anak-anak, panas mana warna api yang biru dengan kemerah-merahan? Biru. Betul. Ada rumah kebakaran, ada pabrik kebakaran. Kemarin yang namanya apa tuh? Pertamina. Jelupang apa Pelumpang? Pelumpang. Kira-kira warnanya merah apa biru? Merah. Betul. Rumah terbakar, gedung terbakar, hutan terbakar, itu warnanya masih merah. Sepanas-panasnya api di dunia adalah yang warnanya kebiruan. Sementara panasnya api neraka 70 kali panasnya api yang ada di dunia yang warnanya kebiruan. Jelas? Saya ulang lagi. Sepanas-panasnya api neraka adalah yang warnanya kebiruan. Rumah terbakar, gedung terbakar, hutan terbakar, warnanya masih merah. Sementara panasnya api neraka 70 kali panasnya api yang sangat panas, api yang ada di dunia. Jelas? Ketika kita lagi api unggun, api itu kita bakar menyala, kita jaraknya 10 meter, makin membesar, makin mundur 15 meter, makin gede lagi 20 meter, itu apinya baru kemerahan. Jelas anak bangsa? Nah, dari konteks ini coba lihat, yuk kita renungkan. Apabila ada orang tua, dia sedang ada di rumah, anaknya pun ada di rumah, itu dapurnya sedang terbakar, lalu orang tuanya lihat, kemudian anaknya masih tidur di rumah, masih ada di kamarnya. Ketika itu orang tuanya ngapain? Dia bangunin anaknya, dia selamatkan anaknya. Seandainya anaknya tidak bisa dibangunin, dia seret, dia bokong, itu anaknya yang sedang tidur. Betul? Ini baru di dunia, api dunia. Nah, seandainya ada orang tua, lalu azan subuh sudah berkumandang, kemudian itu anaknya dibangunin nggak bangun-bangun, atau anaknya nggak mau sholat, malas sholat, maka apabila orang tua membiarkan anaknya tidak sholat subuh, maka artinya itu orang tua mengikhlaskan anaknya dibakar api
Nah, penutup tentang salat. Anak bangsa yang perempuan dulu. Pilih mana? Masuk ke surga dipaksa atau ikhlas ke neraka? Hah? Masuk surga dipaksa. Coba yang cowok, anak bangsa. Pilih mana? Ikhlas ke neraka apa dipaksa masuk surga? Dipaksa masuk surga. Betul. Coba lihat. Dulu kita masih balita. Bisa diri belum? Bisa jalan belum? Bisa lari belum? Betul. Kita waktu balita belajar tengku, belajar onggong-onggong, jatuh, bangun, nangis, bahkan keselio. Bukan orang tua tidak sayang, saking sayangnya nggak apa-apa, jatuh, sakit keselio. Kenapa? Nanti bisa diri. Betul. Nanti bisa berjalan, nanti bisa lari. Alhamdulillah, itulah yang kita dapatkan hari ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua orang yang salat 5 waktu. Amin. Allahumma amin. Pak, jam berapa ya? Setengah 11. Nah, penutup yang tadi yang kedua penting nih, penting. Dengerin ya, penting. Orang hidup berdoa enggak? Selalu berdoa enggak? Rajin doa enggak? Betul. Nah, penutup tentang doa. Coba angkat tangan yang yakin doanya Allah kabulin, angkat tangan. Iya. Bu Guru yakin nggak? Yakin. Coba yang cowok yakin nggak doa kita dijabah oleh Allah? Yakin. Oke. Penutup doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah ingkar janji. Betul. Lain dengan manusia, kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Bayar besok, bayar ntar, bayar nanti, ntar besok, nanti. Tidak dengan Allah Subhanahu. Ud'uni astajib lakum. Ad'u silahul mu'min, ad'u mukhul ibadah. Doa adalah senjata orang yang beriman. Doa adalah inti daripada ibadah. Lalu Nabi pun bersabda dalam hadis yang lain, "Ma min muslimin yad'u bi du'ain illa stujiba lahu." Tidak ada doa seorang muslim yang tidak diijabah, yang tidak dikabul oleh Allah Subhanahu. Nah, kenapa ini saya bahas? Karena acara ini nanti ditutup dengan doa. Paham? Jelas? Jadi Nabi bersabda, tidak ada doa seorang muslim yang tidak diijabah, yang dikabul oleh Allah Subhanahu. Nah, yang pertama kata Nabi, fa imma ayu ajjalu fil dunya, fa imma ayu ajjalu fid dunya. Ada kalanya doa kita itu dikabulkan di dunia. Nih yang pertama nih. Yang pertama, doa kita dikabulkan di dunia. Di dunia ini kata Nabi terbagi 3. Ada berapa sayang? 3. Pertama, langsung dikabulkan sesuai dengan permintaan kita. Jelas? Minta HP dikasih HP, minta motor dikasih motor, minta sehat dikasih sehat, minta sembuh dikasih sembuh. Jelas? 1. Yang kedua kata Nabi, kalau di dunia tidak langsung sesuai dengan permintaan kita, dikabulkan oleh Allah, namun diganti, namun ditukar dalam bentuk yang lain. Contoh, minta HP dikasihnya mobil, minta motor dikasihnya HP.
minta duit dikasihnya sehat walafiat, minta kita sesuatu alhamdulillah kita dikasih Allah, ditakdirkan Allah dapat masuk sekolah di SMA Negeri 4 Kota Tangerang Selatan. Betul? Kalau langsung tidak, ditukar tidak, artinya apa? Doa kita oleh Allah yakni ditunda. Bisa besok, bisa minggu besok, bisa bulan besok, bisa tahun. Jelas? Nah, kalau di dunia enggak, kata Nabi, wa imma ayyuharrafil fil akhirah. Yang kedua adalah doa kita disimpan di akhirat. Saya mau tanya nih, nanti ketika kita di alam barzakh, yang kanan dihisab, yang kiri dihisab. Ketika dihisab, yang kanan cuma 45%, yang kiri 55%. Masuk neraka enggak? Masuk neraka karena lebih tahu-tahu. Oh, sering doa di majlis taklim, sering berdoa di kelas, sering berdoa di masjid, sering berdoa di rumah sendiri atau berjamaah, maka salat kita nanti akan jadi syafaat. Lalu ujung-ujungnya tadi yang 45 ditambah akhirnya lebih banyak dan akhirnya masuk. Amin Allahumma. Nah, kemudian yang selanjutnya, kalau yang pertama di dunia 3, lalu yang kedua disimpan di akhirat, lalu yang ketiga doa kita kata Nabi adalah dikabulkan oleh Allah, tapi digunakan untuk menghapus dosa-dosa kita seukuran banyaknya doa yang kita baca. Amin. Karena itu kita tutup acara ini dengan doa, dengan hikmat, dengan khusyuk. Amin. Siap berdoa? Dengan khusyuk. Awas, doa yang lebih afdal doanya bareng, bukan doa sendiri. Kalau ada yang namanya piring, contoh. Ini di dalam ada kue enggak? Ada yang namanya pisang umpama, ada salak umpama, ada jeruk umpama. Kalau kita doa bareng-bareng, Pak RT, Pak RW, santri, siswa, guru, kiai, ulama berdoa sama-sama, maka oleh malaikat yang diangkat nampan-nampannya. Jelas? Paham? Tapi kalau kita doa masing-masing berat. Berat. Kenapa? Salat 5 waktu, zuhur ketangkep, isya out. Baca berat, bacanya jarang. Yuk saya mau tanya, punya HP semua? Punya HP semua? Lebih banyak mana pegang HP sama pegang Al-Quran? Lebih banyak mana buka HP sama buka Al-Quran? Lebih banyak mana baca HP sama baca Al-Quran? Nanti kalau mati pengennya dibacain HP apa Al-Quran? Al-Quran. Nah, nanti kita tutup dengan doa ya. Yakinnya doa kita diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu. Nah, sebagai orang penutup sebelum doa, sudah siap? Sudah siap? Nah, nyanyi dulu. Kalau tangan saya jatuh bilang, hei, bisa? Bisa? Kalau tangan saya jatuh, hei. Yang kedua, 1, 2, 3, hu, bisa? Banyak gini, hu, bisa? Nah, kita mulai latihan pertama. Kalau tangan saya jatuh, udah siap? Kalau tangan saya jatuh, yang kedua, 1, 2, 3. Nah, supaya Korea anak kita bisa bareng ya. Ya, yang terakhir latihannya, sudah siap? Kalau tangan saya jatuh, yang kedua, 1, 2, 3. Kalau rajin mengaji, ilmu akan meningkat. Kalau suka dengar ceramah,
iman akan bertambah. Kalau suka sembahyang, hati akan tenang. Kalau suka puasa, sehat jiwa dan neraka. Ternyata jalan yang ke surga murah harganya, walaupun murah anehnya banyak yang ogah. Bener. Sholat bayar nggak sholat? Puasa bayar nggak? Masih punya utang puasa Ramadan? Bayar. Coba bayangkan neraka mahal nggak? Mahal. Betul. Itu yang namanya intisari pakai duit nggak? Arak Bali pakai duit nggak? Raja Bali pakai duit nggak? Anggur merah pakai duit nggak? Pakai. Topi miring pakai. Eksimer pakai. Tramadol pakai. Kau tahu? Pak Mardhani yang kasih tahu. Nah, yuk jalan yang ke neraka. Sudah siap? Kalau mau melacur, harus pakai uang. Kalau mau berjudi, harus pakai uang. Kalau mau mabuk-mabukan, penyakit akibatnya. Kalau mau haram-haraman, neraka balasannya. Ternyata jalan yang ke neraka mahal harganya, walaupun mahal anehnya banyak yang suka. Bener. Ya, orang main layangan pakai duit nggak? Pakai 100.000 satu pedang. Walaupun 100.000, kalau diundi, kalau bayar itu namanya judi. Jelas? Ini kampung apa namanya? Pondok Ranji. Kalau nanti ada siswa-siswi SMA Negeri 4 Pondok Ranji masuk surga, itu karena dia memang berusaha. Amin. Kalau nanti ada orang Pondok Ranji masuk neraka, naogo, gurunya enggak. Itu karena dia memang tidak berusaha. Semua terserah kita. Ini saya, yuk kita berdoa ya. Kita zikir dulu semuanya bareng-bareng. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Semua. Ya Allah, 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 ya Allah. La ilaha illallah Muhammad